Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Citra Rahmadani dengan NPM A1D02104. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang politik pemerintahan terhadap pendidikan di Indonesia dan peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Pertama, kita akan membahas tentang politik pemerintahan terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Meskipun pendidikan dan politik berposisi sebagai dua elemen penting dalam sistem sosial politik, namun sering dikaji sebagai bagian-bagian yang terpisah. Tentu saja hal demikian tidak tepat, karena pendidikan dan politik bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, sehingga membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di suatu negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, bahkan selalu berhubungan, sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Bora tahun 2012 bahwa pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah begitu ketat dalam menerapkan kebijakan dan amandemen baru. Sementara penelitian dari Wallace dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan bahwa penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya. Tidak berlebihan kiranya bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Pendidikan selalu sepihak. Pendidikan yang diberikan oleh pendidikan selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum, dan karenanya politik ternyata sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Politik dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia juga berpengaruh pada anggaran pendidikan. Pendanaan pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyataannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN dan APBD tersebut di dalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidakkonsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Sukasni dan Effendi tahun 2017 bahwa adanya fakta-fakta yang menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kesalahan tersebut salah satunya dapat dilihat dari politik anggaran. Maka dari itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengantarkan pendidikan Indonesia itu lebih terarah, diantaranya dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, dalam kata lain pemerataan pendidikan. Yang kedua, optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan yang diterima sebesar 20% dari APBN yang telah diamanahkan di Undang-Undang Dasar tahun 1945
pasal 31 ayat 1, kemudian membebaskan biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah dengan komitmen kuat dari pemerintah untuk membebaskan peserta didik yang bersifat iuran fasilitas sekolah dan lain. Yang keempat, perbaikan kurikulum, di mana pendidikan lebih diarahkan pada sistem yang terbuka gunanya untuk membentuk karakter dan pengembangan potensi yang ada di setiap diri siswa. Kemudian adanya penghargaan dan pada pendidikan, pemerintah harus lebih serius dalam hal meningkatkan kualitas profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pengajar demi memotivasi guru yang berperan penting dalam pendidikan. Kemudian pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk sekolah yang berada di daerah terpencil gunanya untuk mempermudah dalam proses pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, kita akan membahas tentang peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Semua aktivitas institusi pendidikan bermuara pada pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sebagai warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Itu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah hak asasi manusia, kunci pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dan stabilitas dalam negeri. Pendidikan juga harus dilindungi dan dilindungi oleh negara. Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional mengandung beberapa pengertian. Pengertian pertama yaitu kecerdasan emosi tidak hanya berarti bersifat ramah. Nah, pada saat-saat tertentu diperlukan mungkin bukan sifat ramah, melainkan misalnya tegas yang barangkali memang tidak menyenangkan, tetapi mengungkapkan kebenaran yang selama ini dihindari. Dan pengertian kedua yaitu kecerdasan emosi bukan berarti memberikan kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa, memanjakan perasaan, melainkan mengelola perasaan sedemikian hingga terekspresikan secara tepat dan efektif, yang memungkinkan orang bekerja sama dengan lancar menuju sasaran bersama. Kemudian kecerdasan emosional lebih lanjut dapat diartikan kewibawaan, kepandaian dan ketetapan seseorang dalam mengelola diri dalam berhubungan dengan orang lain di sekelilingnya. Mereka dengan menggunakan seluruh potensi psikologis yang dimilikinya seperti inisiatif dan empati, adaptasi, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan persuasif yang secara keseluruhan dalam mempribadikan pada dirinya. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan oleh guru dalam menerapkan konsep pembelajaran yang menyisipkan nilai emosional intelijen, yaitu mengembangkan empati dan kepedulian. Pengajaran mengajarkan siswanya untuk menolong orang, bersedia berbagi dengan temannya, meminjamkan peralatan tulis kepada temannya yang tidak membawa. Kemudian mengajarkan kejujuran dan integritas. Di setiap pelajaran yang diajarkan, pengajar juga menyisipkan nasihat-nasihat tentang nilai-nilai positif. Pengajar memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berperilaku jujur dan integritas ketika pengajar meminta siswa untuk nilai hasil ulangan. Kemudian menghargai privasi anak didik. Pengajar berusaha untuk tidak membeberkan hal buruk tentang anak didiknya di depan umum yang akan membuat anak didik itu merasa malu dan minder. Kemudian yang keempat, mengajarkan memecahkan masalah. Pengajar memberikan pelajaran mengenai cara berpikir sistematis agar dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Jadi, kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.